Oke, teman-teman investor, yuk kita bedah salah satu emiten yang paling bikin penasaran di bursa kita saat ini, Gudang Garam atau GGRM. Perusahaan ini tuh lagi ada di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial, dan keputusan yang mereka ambil sekarang ini bakal menentukan nasib perusahaan ke depannya. Dan ya mungkin juga nasib portofolio Anda. Jadi ini dia nih pertanyaan intinya. Pertanyaan triliunan rupiah. Apakah gudang garam ini sebenarnya raksasa tembakau yang masanya sudah mau habis? Atau jangan-jangan mereka justru lagi dalam proses transformasi menjadi titan infrastruktur yang baru? Nah, ini dua sisi mata uang yang bakal kita bongkar sama-sama dalam analisis kali ini. Oke, untuk analisa yang benar kita harus mulai dari dasarnya dulu. Mari kita lihat mesin uang utama gudang garam selama ini, yaitu bisnis rokoknya. Karena jujur aja nih ya, mesin yang satu ini lagi agak batuk-batuk. Lagi menghadapi masalah yang cukup serius. Coba lihat angka ini, gila kan? Laba bersih mereka di tahun 2024 itu anjlok, terjun bebas, lebih dari 81%. Ini bukan cuma sekedar angka jelek, ini tuh udah kayak alarm kebakaran yang bunyinya kencang banget. Jelas ada sesuatu yang fundamentalnya lagi nggak beres di sini. Dan biang keroknya ada di sini, pendapatan. Grafik ini nunjukin penurunannya sampai 17%. Artinya kue bisnis mereka ini beneran lagi menyusut. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ngambilin potongan kue mereka? Nah, ini dia nih, 3 tersangkanya. Pertama, rokok ilegal yang geraknya kayak hantu. Nggak kelihatan, tapi terus menggerogoti pasar. Kedua, konsumen yang dompetnya makin tipis. Jadi mereka turun kelas ke merek yang lebih murah, atau istilahnya down trading. Dan yang ketiga, ada pemain baru yang lebih kekinian, kayak vape, yang datang dan minta bagian dari kue pasar. Dan ini nih titik lemahnya GGRM. Anda bisa lihat sendiri di diagram ini, hampir 87% pendapatan mereka itu datang cuma dari satu keranjang, sigaret kretek mesin atau SKM. Ironisnya, justru keranjang inilah yang paling babak belur dihajar sama 3 tekanan tadi. Ini adalah Achilles heel mereka, titik lemah mereka. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Malah, justru di tengah badai inilah, ceritanya jadi makin menarik. Laporan keuangan mereka yang berikutnya nunjukin sesuatu yang hampir nggak masuk akal. Sebuah kejutan besar. Dan jeng-jeng, laba bersihnya di 2025 malah terbang, naik hampir 59%. Loh, kok bisa? Pendapatan turun tapi kok labanya malah meroket. Nah, ini adalah sebuah paradoks yang wajib kita pecahkan bareng-bareng. Pertanyaan logisnya, gimana caranya ini bisa terjadi? Ini jelas bukan sulap. Jawabannya tuh nggak ada di sisi penjualan, tapi ada di sisi lain dari laporan keuangan yang seringkali kita lupakan. Nah, tabel ini jawabannya. Coba perhatikan, pendapatan emang turun 9,4%. Tapi lihat baris kedua, beban usaha. Mereka berhasil memotongnya jauh lebih dalam lagi, sampai 13,8%. Ini bukan sulap, ini namanya efisiensi tingkat dewa. Inilah sumber keajaibannya. Dan pemangkasannya ini bukan main-main loh, bukan cuma diet biasa. Ini benar-benar potong lemak sampai ke tulang. Bayangin, biaya transportasi, iklan, sama promosi itu dipangkas hampir 40%. Sebagai seorang investor, ini sinyal yang kita cari. Manajemen yang disiplin dan gak bakar-bakar duit sia-sia. Dan puncaknya, semua manuver cerdas ini ngasilin satu angka sakti, 9 dari 9. Ini Scorpio Trotsky-nya. Buat Anda yang value investor, dengar angka ini harusnya langsung melek. Ini sinyal yang sangat langka dan sangat kuat. Jadi Piotrowski score itu apa sih? Gampangnya, ini tuh kayak hasil medical check-up lengkap buat sebuah perusahaan. Dan GGRM dapat nilai sempurna, 9 dari 9. Artinya apa? Profitabilitasnya sehat, utangnya aman, dan efisiensinya maksimal. Nemuin perusahaan dengan skor sesempurna ini tuh ibarat nemuin atlet olimpiade di antara orang biasa. Langka banget dan nunjukin fundamental yang kokoh. Oke, sekarang badannya sehat, kantongnya tebel lagi berkat efisiensi. Terus GGRM mau ngapain? Nah, disinilah mereka ngambil langkah yang super berani. Mereka mulai memutar kemudi kapal raksasa ini dari lautan tembakau menuju benua baru yang namanya infrastruktur. Jadi, ini bukan sekedar coba-coba bisnis lain ya. Ini benar-benar ganti kulit. Kita lagi nonton GGRM mencoba lepas dari cangkang lamanya sebagai perusahaan rokok defensif buat jadi raksasa baru di dunia infrastruktur. Dan strateginya itu ditopang sama 2 proyek raksasa. Yang pertama ada permata mahkotanya, yaitu Bandara Doho di Kediri. Terus yang kedua, urat nadinya, yaitu Jalan Tol Kediri-Tulungagung, yang dibangun untuk ngasih makan bandara dan menghidupkan ekonomi di sekitarnya. Biar kebayang segede apa pertaruhan ini, lihat aja angkanya. Buat proyek tolnya aja, mereka keluarin duit hampir 10 triliun rupiah. Ini bener-bener all in loh, masa depan perusahaan dipertaruhkan di sini.
Terus ngapain sih bakar duit segitu banyak? Tujuannya buat jangka panjang. Mereka lagi bangun mesin uang baru yang bisa ngasilin duit selama 50 tahun ke depan. Mesin uang yang stabil dan yang paling penting nggak pusing lagi sama urusan cukai rokok yang naik turun. Oke, sekarang kita kumpulin semua kepingan puzzle-nya. Di satu sisi, bisnis rokoknya lagi sakit, tapi di sisi lain ada pertaruhan besar di infrastruktur. Nah, disinilah letak dilema Anda sebagai seorang investor. Jadi ada dua kubu nih, tim banteng yang optimis sama tim beruang yang pesimis. Tim banteng bakal bilang, wih, lihat dong fundamentalnya sempurna, asetnya murah banget, bakal ada sumber duit baru, plus cukai 2026 nanti 0%. Tapi tim beruang bakal nyahut, alah bisnis utamanya ada sekarat, proyek barunya bakar duit, terus mereka juga telat masuk ke pasar vape. Dan kebingungan ini kelihatan banget di harga sahamnya. Kalau kita pakai kacamata PE ratio, GGRM ini kelihatan mahal banget dibanding pesaingnya. Tapi coba ganti kacamata pakai PB ratio. Wah, ceritanya langsung kebalik 180 derajat. Sahamnya ini kayak lagi diobral murah. Semurah apa? Diskonnya itu lebih dari 50%. Bayangin deh, Anda bisa beli semua aset gudang garam, pabriknya, tanahnya, bahkan bandara barunya itu cuma dengan bayar kurang dari separuh harga aslinya. Seolah-olah pasar bilang aset-aset ini nggak ada harganya. Anda setuju? Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Tapi sekarang kita udah punya gambaran yang jauh lebih lengkap. Anda punya perusahaan dengan fundamental super sehat, tapi bisnis intinya lagi meredup. Tapi di saat yang sama, mereka lagi bangun masa depan baru di infrastruktur. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda. Di tengah semua paradoks ini, berapa harga yang menurut Anda pantas untuk selembar saham GGRM? Inilah teka-teki yang sedang coba dipecahkan oleh seluruh investor di pasar.